Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa, anak-anak bisa memahami pelajaran dengan baik ya. Anak-anak, sekarang bisa dibuka buku IPA-nya. Sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu bagian B, yaitu kelainan dan penyakit pada rangka. Yang pertama itu adalah retak dan patah tulang. Nah, untuk gambar yang pertama kita lihat, gambar yang pertama itu adalah retak, dan yang gambar yang kedua hanya adalah patah tulang. Bisa kita amati gambarnya, gambar yang retak coba dilihat, tulangnya berarti retak. Kemudian yang patah adalah ada patahan tulangnya. Kemudian kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Jadi retak dan patah tulang itu adalah kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda yang keras. Kemudian yang kedua itu adalah kelainan tulang punggung. Nah, mari kita amati untuk kelainan tulang punggung. Yang pertama itu adalah skoliosis. Skoliosis itu adalah tulang punggung ke arah samping. Berarti tulang punggung bengkok ke samping. Kemudian untuk yang kedua, lordosis. Lordosis itu adalah tulang punggung ke arah depan. Berarti tulang punggungnya itu arahnya ke depan. Kemudian kifosis. Kalau kifosis itu adalah tulang punggung ke arah belakang, berarti bungkuk tulangnya. Berarti tulang punggungnya bungkuk, arahnya itu adalah ke belakang. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah rakitis. Rakitis itu adalah penyakit pada tulang akibat kurang gizi. Ciri-cirinya adalah tulang tidak tumbuh dengan normal. Tulang kaki bengkok seperti huruf O atau huruf X. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Yang pertama adalah tulang normal. Kemudian kita lihat untuk gambar yang kedua dan yang ketiga, itu adalah penderita rakitis. Bentuk tulangnya itu seperti O dan seperti X. Berarti tulang yang normal itu adalah tulang yang gambar yang pertama. Nah, kemudian ada bagian yang keempat, yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan penyakit menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium fosfor. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah tulang normal. Bisa kita amati bentuknya bersih, tulangnya itu berbentuk bersih. Itu adalah bentuk dari tulang normal. Kemudian ada yang kedua, tulang penderita osteoporosis. Osteoporosis itu maksudnya kekurangan kalsium. Jadi bentuk tulangnya agak berwarna kecoklat-coklatan, berarti tulangnya tidak bagus. Nah, kemudian yang F, yaitu memelihara kesehatan rangka. Bisa kita amati gambarnya. Pada gambar yang pertama itu adalah makan makanan yang bergizi, mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Jadi, untuk memelihara kesehatan tubuh itu, kita perlu memakan makanan yang bergizi, yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Jadi, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah duduklah dengan posisi yang benar dan tegak, jangan membungkuk atau miring. Kita lihat pada gambar yang pertama, gambar yang disilang. Kita lihat duduknya itu adalah membungkuk. Nah, duduk membungkuk itu berarti tidak baik untuk kesehatan tulang kita.
Kemudian duduk yang lurus, tegak, itu adalah baik untuk tulang kita. Jadi duduk dengan posisi yang benar. Jadi duduk dengan posisi yang benar itu adalah pada gambar yang kedua. Berarti kalau kita menulis, duduknya harus dengan posisi yang tegak, tidak boleh membungkuk. Nah, kemudian yang ketiga, berdirilah dengan postur tegak. Jangan membungkuk atau terlalu membusung. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah membungkuk. Sedangkan gambar yang kedua adalah membusung. Nah, antara gambar yang pertama dan yang kedua itu sama-sama tidak baik untuk tulang. Nah, kita amati gambar yang ketiga, gambar yang di checklist. Dia berdiri dengan postur tegak. Berarti yang ketiga adalah gambar yang benar untuk posisi tulang kita. Nah, kemudian yang keempat. Untuk yang keempatnya, bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Kita lihat atau kita amati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, dia membawa tas dengan diletakkan di sebelah kanan. Berarti itu tidak baik untuk tulang. Berarti itu memakai tasnya dengan posisi sebelah kanan. Berarti kalau memakai tas posisi sebelah kanan, yang kirinya miring. Berarti yang benar itu adalah memakai yang gambar kedua. Berarti memakai tasnya yang benar adalah gambar yang kedua. Jadi letak tasnya di tengah-tengah. Talinya dipasang kiri dan kanan. Jadi kalau kita membawa barang harus dengan posisi seimbang. Kemudian yang kelima adalah dengan berolahraga secara teratur. Dengan kita berolahraga secara teratur, maka itu juga baik untuk tulang kita supaya otot-otot atau tulang kita terbentuk dengan baik, atau supaya tulang kita tidak cepat kena atau bengkok atau kena osteoporosis. Jadi dengan berolahraga bisa membuat tulang menjadi bagus. Nah, kemudian ada lagi bagian yang ke-6. Untuk bagian ke-6 yaitu tidurlah dengan posisi telentang atau miring. Berarti kalau kita tidur supaya tulang kita pertumbuhannya bagus, maka kita tidur dengan posisi miring atau posisi telentang. Nah, untuk gambar yang keduanya, tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. Berarti kalau kita tidurnya tengkurap atau bergelung, berarti tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, yang berikutnya adalah anak-anak bisa memperhatikan lagi materi yang teacher sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian anak-anak bisa mengerjakan tugas, yaitu kerjakan kuis halaman 10. Berarti anak-anak boleh mengerjakan tabel yang ada pada halaman 10. Nah, anak bisa menceklis jawabannya, kemudian mengisi keterangannya. Anak-anak, cukup sekian penjelasan dari teacher hari ini. Teacher sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.